Di episode sebelumnya, terlihat Ares dan Zea sedang berada di perpustakaan dan Ares berterima kasih kepada Zea karena sudah menolong adiknya di malam itu. Lalu setelah itu, kita terbawa ke episode selanjutnya. Film dimulai ketika Cleo sedang menempelkan pengumuman di mading sekolah karena kurang kehati-hatiannya dia, jari tangannya pun tertusuk paku hingga terluka. Dan Cleo pun refleks menjerit kecil menahan sakit. Tanpa disengaja, di saat itu Megan yang ingin masuk ke kelasnya, dia melihat Cleo yang sedang kesakitan. Lalu setelah dia tahu kalau jarinya Cleo terluka, dia dengan gagahnya membersihkan luka Cleo hingga membuat Cleo menjadi baper. Dan di saat bersamaan, terlihat juga Ardan dan Clarissa yang sedang bermesraan di lantai atas gedung sekolah mereka. Ardan yang saat itu ingin mencium Clarissa, tiba-tiba tangannya terkena pot bunga hingga pot tersebut terjatuh. Sialnya, posisi pot yang terjatuh itu tepat berada di tempat Zea yang sedang duduk. Untungnya Aiden yang menyadari pot yang terjatuh itu, dia dengan refleksnya memeluk Zea untuk menghindari pot tersebut. Namun sikap Aiden yang hanya ingin menolong Zea justru membuat Sarah, mantan kekasih Aiden dan Ares, menjadi cemburu melihat Aiden memeluk Zea. Dan tak berapa lama, Ares pun pergi dari sana. Scene pun berganti ketika jam pulang sekolah tiba. Ares yang sedang ingin pulang dari sekolah, dia menyempatkan diri untuk menemui Zea. Lalu dia mengajak Zea untuk pergi bersamanya nanti malam. Zea yang tidak bisa menolak permintaan Ares, dikarenakan dia harus menuruti permintaan Ares, dia pun hanya bisa mengiyakan permintaan Ares tersebut. Dan di malam harinya, tibalah Ares di rumah Zea untuk mengajaknya pergi bersama dirinya. Akan tetapi di saat dia bertemu Zea, betapa kagetnya Ares ketika dia melihat kecantikan Zea saat itu, hingga dia termenung mengagumi Zea. Dan setelah itu mereka pergi dari sana. Setelah sampai di suatu tempat, Zea pun menjadi bingung karena tempat yang didatanginya saat itu adalah rumahnya Ares dan Zea juga diperkenalkan ke orang tuanya. Ternyata Zea dibawa ke rumah Ares karena orang tuanya Ares ingin berterima kasih ke Zea yang sudah menyelamatkan adiknya Ares di saat dia diganggu oleh seseorang. Tapi Zea justru memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan informasi lebih tentang Ares karena misi dia untuk balas dendam semakin kuat. Dan benar saja, di saat Zea meminta izin ke toilet, lalu dia mengetahui kamarnya Ares yang berada tepat berseberangan dengan toilet. Lalu dia masuk ke kamarnya dan mulai mencuri data dari HP-nya Ares. Sialnya, Ares yang menyadari Zea terlalu lama di toilet, lalu dia menghampiri Zea. Dan ketika dia mencari Zea di toilet, dia tidak menemukannya. Lalu Ares pun masuk ke kamarnya. Dia mencurigai kalau Zea masuk ke kamarnya. Untungnya, Zea yang menyadari Ares mencari dirinya, lalu dia bersembunyi di lemari. Dan ketika Ares sudah keluar dari kamar, lalu dia pun kembali bergabung bersama keluarganya Ares untuk makan bersama. Di saat mereka sedang mengobrol antara orang tuanya Ares dan Zea, terlihat keakraban di sana, hingga membuat Ares tersenyum sendiri melihat keakraban Zea dan orang tuanya. Dan setelah makan malam selesai, lalu Ares kembali mengantarkan Zea pulang ke rumahnya. Selama di perjalanan, Ares memuji Zea karena dia bisa mengambil hati orang tuanya. Tapi justru di saat itu, Zea menjadi baper dan dia memancing Ares untuk bertanya apakah dia menyukai dirinya atau tidak. Sejenak suasana pun berubah menjadi canggung di saat itu. Dan tibalah Ares di rumah Zea. Lalu Ares pun pulang kembali ke rumahnya. Ares yang sudah sampai di rumah, lalu dia tiba-tiba terbawa suasana di saat Zea menanyakan dirinya apakah dia menyukainya atau tidak. Hal itu membuat Ares menjadi kepikiran dan dia tidak bisa tidur. Bahkan di saat dia sedang bermain game untuk menghabiskan waktu di malam itu, justru pikirannya terbawa ke Zea. Hingga apa yang dia lihat saat itu hanyalah wajahnya Zea. Namun tak hanya Ares saja yang menjadi baper, begitupun dengan Zea yang sudah mulai tertarik dengan Ares. Dia pun hanya tersenyum-senyum sendiri ketika dia mengingat di saat dia bersama Ares di mobil saat mengantarkannya pulang. Keesokan harinya di sekolah, di saat jam istirahat, Ares tertidur di dekatnya Zea. Tapi sebelum dia tidur, dia meminta Zea untuk membangunkannya 15 menit setelah dia mulai tertidur. Akan tetapi ketika waktunya Ares dibangunkan, Ares tak juga bangun. Zea pun mulai menjahili Ares dengan cara mencoret-coret wajahnya. Wah, udah mulai akrab nih Zea dan Ares. Padahal sebelumnya mereka saling membenci. Ares yang akhirnya bangun, lalu dia menghampiri teman-temannya. Dan ketika teman-temannya melihat Ares, mereka langsung menertawai wajahnya Ares yang penuh dengan coretan. Ares pun langsung menyadari kalau coretan itu dibuat oleh Zea. Di sisi lain, Cleo yang sedang berada di kantin, dia kembali bertemu dengan Megan. Dia tampak grogi ketika Megan menghampiri dirinya. Ternyata pesanan makanan yang dia pegang itu bukanlah pesanan untuknya, melainkan untuk si Megan. Hal itu ternyata terlihat oleh teman-temannya Cleo, dan teman-temannya mulai mengajaknya sambil menjodoh-jodohkan Cleo dengan Megan. Scene pun berganti kembali
Cleo, Clarissa, Sarah, dan Celine di saat itu mereka sedang latihan dance untuk acara pensi. Akan tetapi mereka kekurangan anggota. Mereka pun mulai berpikir untuk mengajak Zea bergabung dengan mereka di X-School Dance. Lalu tak berapa lama, mereka mulai mencari Zea, dan ketika mereka mulai mengajak Zea untuk bergabung, Zea dengan halus menolaknya. Tapi desakan teman-temannya itu membuat Zea akhirnya mau bergabung dengan mereka. Dan setelah itu, Zea yang sedang ingin pulang dari sekolah, dia pun segera pergi dari sana. Di saat Zea sedang menunggu jemputan, tiba-tiba Ares muncul dan mengajak Zea untuk pulang bersama dirinya. Lalu tanpa mereka sadari, di saat perjalanan, mereka diikuti beberapa motor dan mulai menyerang Ares, hingga Ares dan Zea terjatuh dari motor. Untungnya di saat mereka terjatuh, ada warga yang menolongnya, tapi sialnya kaki Zea terkilir dan tangannya pun terluka. Ares pun segera mencoba memberikan pertolongan kepada Zea dengan membersihkan lukanya Zea. Dan tak berapa lama, Ares pun segera menghubungi teman-temannya dan memberitahu kejadian yang menimpa dia dan Zea. Lalu ketika teman-temannya datang, Zea pun diantarkan Ares pulang dengan menggunakan taksi yang melintas saat itu. Dan ketika Ares sampai di rumah Zea, Ares segera membawa Zea ke kamarnya yang berada di lantai 2. Tapi Zea justru menghindari kamarnya dikarenakan kamarnya Zea berisikan tentang informasi Ares dan geng motornya. Lalu Zea memilih kamar kakaknya untuk dijadikan tempat beristirahat. Setelah Ares mengantarkan Zea hingga Zea bisa beristirahat, lalu dia pulang ke rumah. Dan di malam harinya, Ares yang begitu khawatir dengan Zea, lalu dia memanggil para penjual makanan. Dan ketika Zea keluar dari rumah, betapa kagetnya dia karena ada beberapa pedagang makanan yang sudah dipesan untuk dirinya. Lalu tak berapa lama, Ares pun terlihat pergi menjauh dari sana dan Zea pun menyadari kalau semua ini sudah dipesan oleh Ares. Ternyata sikap Ares itu semakin membuat Zea menjadi terlena dan mulai mengagumi sosok Ares. Dia pun perlahan-lahan mulai mengabaikan misinya yang ingin membalas dendam atas sesuatu yang terjadi dengan kakaknya. Keesokan harinya, Zea yang izin tidak bersekolah dikarenakan masih sakit, tiba-tiba dia menerima paket yang berisikan gambar sketsa dirinya. Dia pun dibuat bingung karena paket tersebut tidak mencantumkan pengirimnya. Dari sinilah lagi-lagi pikiran dia terbawa ke sosok Ares dan dia menjadi galau. Apakah dia akan tetap balas dendam atau dia memilih Ares untuk menjadi kekasihnya? Tapi di saat kegalauannya muncul, tersirat di pikirannya bahwa mungkin saja dia justru salah sasaran untuk balas dendam. Dan mungkin saja Ares dan gengnya tidak melakukan perbuatan yang membuat kakaknya menjadi koma. Dari sinilah Zea pun mulai mencari tahu kembali apakah Ares dan teman-temannya terlibat atas tindakan yang membuat kakaknya terluka. Lalu ketika dia sudah bisa kembali bersekolah, tiba-tiba dia mendapat paket misterius lagi. Tapi di paket tersebut terdapat surat yang menyatakan kalau dia menyukainya. Tapi tak berapa lama, Vino, siswa yang culun di sekolah itu, langsung memberitahu bahwa paket itu dari dirinya. Dan juga paket yang dikirim di rumah Zea juga dari dirinya. Zea yang tidak tertarik dengan Vino, lalu dia mengembalikannya dan melarang Vino untuk tidak mengirimkan paket ke rumahnya lagi. Dan di saat jam istirahat, Zea yang diajak teman-temannya untuk makan di kantin, dia menolaknya karena dia sedang mengerjakan PR yang sudah menumpuk, dikarenakan dia tidak masuk sekolah. Tapi di saat teman-temannya pergi ke kantin, tiba-tiba Vino menghampiri Zea untuk menyampaikan sesuatu. Zea yang sudah mulai risih dengan sikapnya Vino, lalu dia pergi begitu saja dari kelas, dan dia mencari tempat untuk menyelesaikan PR-nya. Di saat dia di luar, terlihat di sana tempat sudah penuh terisi oleh teman-temannya. Akan tetapi langkahnya terhenti di saat Ares yang sedang tiduran melihat Zea dan dia langsung menarik tangannya untuk duduk bersama dirinya. Lalu Ares pun menyuruh Zea untuk mengerjakan PR-nya dengan menjadikan punggungnya sebagai alas agar dia bisa menulis. Tapi hal itu justru dilihat oleh Vino dan terlihat di sana sepertinya Vino menatap mereka penuh dengan kesal. Lalu tak berapa lama mereka kembali melanjutkan aktivitas kegiatan di sekolah itu. Zea dan teman-temannya di saat itu sedang latihan dance. Tak berapa lama rombongan Ares melihat mereka dan mereka menonton latihan dance tersebut. Setelah selesai latihan, lagi-lagi Vino masih berusaha mendekati si Zea dan dia masih tetap memberikan sesuatu ke Zea. Dan setelah itu Zea mulai merasa bahwa dia sudah di-stalking oleh Vino. Hal itu dia rasakan semenjak Vino memberikan hadiah sketsa dan selalu memberikan hadiah. Tapi teman-temannya Zea justru ingin mengerjai si Vino dengan mengirimkan pesan menggunakan HP-nya Zea dan menyuruh Vino untuk menemuinya di kantin. Scene pun berganti di kantin. Vino yang sedang mendapatkan pesan dari Zea, lalu dia sudah menyiapkan bunga dan hadiah lagi untuk si Zea. Akan tetapi Anya yang berada di kantin, dia memberitahu kalau Vino sedang dikerjai oleh Zea. Dan setelah itu dia pergi dari sana. Sepertinya hal tak terduga nih ya muncul dari karakter si Vino. Di video sebelumnya, terlihat di sana Vino yang menjadi pengagumnya Zea. Dia selalu memberikan sesuatu ke Zea. Akan tetapi, Zea yang sudah mulai risih dengan sikapnya Vino, lalu dia mencoba menghindar ketika Vino mulai mendekati dirinya. Dan ketika teman-temannya Zea mengerjai si Vino dengan mengirimkan pesan melalui HP-nya Zea, lalu Vino disuruh menunggu di kantin sekolah. Vino yang tidak mengetahui kalau yang mengirim pesan
di kantin sekolah. Nah, dari karakter Vino inilah kita lalu terbawa ke episode selanjutnya. Film dimulai ketika Clarissa dan Selwyn sedang bersantai di suatu tempat. Di saat mereka sedang bersantai dan memperhatikan sekitarnya, terlihat dua cowok yang begitu menggoda bagi mereka. Lalu Clarissa begitu memuji si cowok tersebut sehingga Selwyn mengingatkan kalau dia sudah mempunyai Ardan. Akan tetapi Clarissa tidak mempedulikannya hingga dia tidak menyadari kalau di saat itu Ardan dan Morel sudah berada di dekatnya. Dan ketika Clarissa semakin menjadi memuji si cowok itu, tiba-tiba Ardan memanggil dirinya dan Clarissa pun menjadi serba salah. Tapi lucunya si Ardan yang dikenal dengan anak geng motor, justru dia ngambek melihat kelakuan pacarnya itu. Di sisi lain, Zea yang sedang pulang sekolah, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Vino. Dan pesan tersebut menyampaikan kalau di saat itu Vino ingin bunuh diri, dikarenakan dia merasa Zea sudah mempermainkan dia. Zea yang panik mendapatkan pesan tersebut, dia langsung kembali lagi ke sekolah. Dan benar saja ketika dia sudah sampai di atas gedung sekolah mereka, terlihat Vino sudah bersiap berdiri untuk meloncat dari gedung tersebut. Untungnya di saat itu dia masih mau mendengarkan Zea, dan ketika Vino meminta Zea untuk bersamanya di saat itu, Zea pun menurutinya agar Vino tidak melakukan hal nekat tersebut. Lalu setelah itu, Vino meminta Zea untuk mau foto bersamanya. Zea yang tidak ingin Vino melakukan hal yang nekat lagi, dia pun menuruti kemauan Vino saat itu. Vino yang telah mendapatkan foto dengan Zea, lalu dia memposting di sosial medianya. Dan keesokan harinya, foto tersebut membuat heboh di sekolah. Di mana saat Morel melihat foto Vino dan Zea di sosial media, dia menganggap kalau Vino dan Zea sudah jadian. Hal itu lalu dia sampaikan ke Ares. Ares yang mendengar hal itu, dia pun terlihat kesal dan cemburu. Untungnya teman-temannya yang lain yang tahu kalau Ares suka dengan Zea, mereka pun mencoba menenangkan situasinya dan mereka mencari tahu kebenaran dari foto tersebut. Di sisi lain, Zea yang baru tiba di kelasnya, dia disambut oleh Vino. Lalu Zea pun menuju ke tempat duduknya. Di saat Zea baru saja duduk, teman-temannya langsung menghampiri dirinya dan menanyakan foto yang diposting oleh Vino. Lalu Zea secara perlahan, dia menjelaskan peristiwa di hari sebelumnya yang dimana Vino mencoba melakukan hal nekat. Dia mau bunuh diri setelah dia mendapatkan pesan dari HP-nya dan menyuruhnya menunggu di kantin. Lalu Vino merasa seperti dipermainkan. Hal itulah yang membuat Vino ingin melakukan bunuh diri. Selwyn yang mendengar hal itu, lalu dia segera meminta maaf ke Zea karena gara-gara bercandaannya dia sehingga Vino berani melakukan hal nekat itu. Untungnya Zea sosok wanita yang sabar, dia memaafkan tindakan temannya itu dan suasana pun kembali ceria. Dan ketika jam pulang sekolah tiba, terlihat di sana Vino yang pulang dengan menggunakan bus sekolah. Dia terlihat kaget dan ketakutan di saat dia melihat penumpang dari bus tersebut adalah rombongan geng Calderios. Lalu tak berapa lama bus itu berjalan, Ares meminta sopir untuk berhenti dan menyuruh semua teman-temannya untuk keluar dari bus itu. Dan penumpang dari bus itu hanya tinggal Ares dan Vino. Ares pun langsung mengintimidasi si Vino dan dia menanyakan kebenaran foto dia dan Zea yang dipostingnya. Lalu setelah itu Ares menyuruh Vino untuk meminta maaf ke Zea. Dan setelah itu dia menyuruh Vino untuk keluar dari bus tersebut. Keesokan harinya, di pagi itu terlihat di sana Zea yang sedang bersama Clarissa tiba-tiba dihampiri oleh Vino. Lalu Vino langsung meminta maaf ke Zea atas tindakan dia sebelumnya yang ingin bunuh diri, yang dimana itu hanyalah bentuk dari caranya Vino untuk mendapatkan perhatiannya Zea. Zea yang tidak mempermasalahkan itu, dia pun memaafkan Vino dan setelah itu Vino pergi dari sana. Zea yang bingung karena tiba-tiba Vino meminta maaf ke dirinya, lalu dia berpikir kalau perbuatan Vino selama ini adalah atas perintahnya Ares. Dan pikiran negatif itu semakin menjadi ketika dia melihat Vino menemui Ares di saat dia dan Clarissa masuk ke gedung sekolah. Namun pikirannya itu terbantahkan ketika dia bertemu Aiden, dan Aiden pun menjelaskan kalau di hari sebelumnya justru si Ares lah yang menegur si Vino agar dia tidak mengganggu Zea lagi dan tidak melakukan hal yang bodoh seperti sebelumnya. Lalu Ares meminta Vino untuk meminta maaf ke Zea. Setelah mendengar hal itu, Zea pun semakin tertarik akan kepribadiannya si Ares dan dia mulai tersenyum-senyum sendiri sambil membayangkan Ares. Dan tibalah di malam acara pentas seni di sekolah mereka. Zea, Cleo, Clarissa, Sarah, dan Selwyn sedang bersiap untuk menunjukkan hasil latihannya selama ini di acara tersebut. Lalu ketika waktunya mereka tampil, mereka pun memulai aksi dance-nya. Widih, ini acara sekolah macam apa ya? Siswi-siswinya penampilannya seksi-seksi gitu. Kita lanjut lagi ya. Di saat mereka sedang asik menari, tiba-tiba salah satu kru di acara tersebut menemukan kotak hitam yang berisikan bom. Lalu panitia acara tersebut langsung menghentikan acara itu dan mulai menyuruh seluruh orang-orang yang ada di sana untuk keluar dari gedung. Dan suasana di dalam gedung tersebut menjadi panik. Mereka semua ketakutan. Untungnya Ares dan teman-temannya membantu untuk mengevakuasi seluruh orang-orang yang ada di sana untuk keluar dari gedung. Dan ketika mereka sudah berada di luar, terdengarlah suara ledakan. Tapi ledakan itu justru seperti suara petasan. Ares dan teman-temannya pun mulai mencurigai sesuatu dan mereka langsung mencari tahu hal itu. Ternyata bom tersebut hanyalah prank dan itu hanya sebuah petasan untuk menakut-nakuti orang-orang yang ada di sana. Tapi itu bukan semata-mata hanya prank biasa, melainkan sebuah ancaman dari seseorang untuk geng Calderios. Dan benar saja tak berapa lama Ares mendapatkan dua orang yang menyusup menjadi kru. Ares dan teman-temannya mulai menginterogasi mereka dan setelah ditanya siapa yang menyuruh mereka, salah satu dari mereka menyebutkan nama sebuah gangster yang dengan sengaja menyuruh mereka untuk meneror geng Calderios. Lalu mereka menemukan sebuah tim yang berlabel Retro. Retro adalah sebuah geng motor yang dimana mereka tidak pernah berselisih paham dengan Calderios. Tapi saat itu dua orang yang tertangkap itu mengaku atas suruhan dari ketua geng Retro. Tanpa pikir panjang, Ares dan teman-temannya menghampiri markas geng Retro. Dan ketika mereka sudah tiba di markas geng Retro, Ares langsung menanyakan ke pemimpin geng Retro tersebut yang bernama Arka. Tapi Arka justru membantahnya. Dia tidak pernah menyerang geng lain kalau mereka tidak diganggu duluan. Di saat Ares sedang memastikan pernyataan dari Arka, tiba-tiba Lasker langsung
memulai pertarungan dengan memukul salah satu anggota geng retro tersebut dan terjadilah perkelahian di sana. Di saat perkelahian sedang berlangsung, kedua orang yang menyusup di sekolah Ares itu justru kabur. Mureo dan Laskar mencoba mengejar mereka. Sayangnya mereka sudah terlanjur menjauh dari tempat itu. Dan setelah mereka menyadari bahwa perkelahian antar mereka dikarenakan kesalahpahaman, lalu Arka dan Ares mulai saling berbicara dan Ares meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Ares pun merasakan bahwa sepertinya akan ada adu domba di antara geng motor lain dengan geng Calderios. Arka yang mendengar hal itu, lalu dia memberikan pernyataan bahwa kedua orang itu bukanlah anggota dari geng retro. Lalu setelah itu, mereka pun berdamai. Di sisi lain, Zea yang langsung pulang ke rumah, ternyata di rumahnya sudah ada sosok Lionel. Dia anggota dari geng Wolf yang berada di Bandung. Lionel yang sudah dianggap kakak oleh Zea, lalu dia menyuruhnya masuk ke rumah untuk membahas perkembangan penyelidikan tentang geng Calderios yang telah mencelakakan kakaknya. Dan di saat mereka sedang membahas tentang Ares, Raut Zea pun berubah. Dia pun serasa ingin menyampaikan kalau Ares bukanlah musuh mereka, dan dia sudah tertarik dengan sosok Ares. Tapi hal itu tidaklah mungkin disampaikan, dikarenakan bukti bahwa Ares dan teman-temannya bukan pelaku yang membuat kakaknya terluka belum didapati. Tapi di sini justru Lionel lah yang sepertinya ingin sekali berseteru dengan geng Calderios dengan menjadikan kakaknya Zea sebagai alasan buat dia untuk menghancurkan geng Calderios. Scene pun berganti. Aiden yang masih mengharapkan Sarah kembali menjadi pacarnya, setelah pertarungan itu, dia mampir ke rumahnya Sarah. Dia memperhatikan kamarnya Sarah dari kejauhan, sambil membayangkan masa indah saat mereka bersama. Tapi setelah dia ingin pulang ke rumah,